Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernaulok, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam Salom. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Kami puji Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah menganugerahkan kami kehidupan, sukacita, dan damai sejahtera. Khususnya firman-Mu yang malam ini akan kami dengar. Biarlah Roh-Mu membimbing kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di hari ini, sebagaimana tertulis dalam Almanak HKBP, kita ambil dari Matius 22 ayat 34 hingga ayat ke-40. Dan yang menjadi pembimbing saya akan bacakan ayat 37 hingga ayat 40, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah dialog atau diskusi Yesus dengan para ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, para Farisei dan Saduse, yang mencoba bertanya kepada Yesus bagaimanakah pelaksanaan hukum Taurat yang telah mereka terima dari Tuhan melalui Musa. Bagi pemahaman orang-orang Yahudi, hukum Taurat yang diterima mereka dari Tuhan melalui Musa tidak ada tawar-menawar. Itu adalah paku mati, tidak boleh ada yang dilanggar atau yang tidak dilakukan. Tetapi ada masalah, mereka hanya mampu melakukannya, mematuhinya, tanpa mampu bagaimana menghidupinya. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi mematuhi hukum-hukum secara ketat dan secara teratur. Tetapi Yesus mengkritik mereka karena apa yang mereka patuhi tidak memperbaiki tindakan dan perbuatan. Oleh karena itu Yesus membuat suatu pemahaman baru, merangkum semua hukum Taurat. Hukum Taurat yaitu hukum pertama hingga hukum yang ke-10 dirangkum Yesus dalam 2 kalimat. Hukum yang pertama hingga ke-4 adalah hukum bagaimana mengasihi Tuhan. Hukum ke-5 hingga hukum yang ke-10 bagaimana mengasihi sesama manusia. Oleh karena itu Yesus membuat suatu kalimat yang luar biasa, kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. Bagaimana mengasihi Allah? Apakah dengan mematuhi aturan-aturan hukum-hukumnya? Iya. Tetapi bukan hanya mematuhi, tetapi mengerti dan memaknai, serta bagaimana memperbaiki pemahaman, pengertian, dan seluruh aspek kehidupan. Hukum bukan hanya sebatas aturan-aturan, bukan hanya sebatas ritual-ritual, bukan hanya sebatas yang harus dipatuhi, tetapi bagaimana itu membentuk cara berpikir, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, membentuk karakter, membangun hubungan dengan sesama
manusia. Katakanlah hukum yang pertama dan kedua itu mengajak kita untuk seluruhnya kehidupan kita selalu terarah kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu berdasar dari pemahaman kita bahwa kita mempunyai guru atau mempunyai aturan main yang jelas. Hukum kelima hingga hukum ke-10 itu adalah aturan yang mengatur bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita duduk bersama, hidup bersama, bekerja, dan bergaul bersama sesama manusia. Bukan hanya aturan duduk bersama, tetapi yang lebih tajam mengasihi. Dalam arti apa? Kalau Tuhan mengasihi manusia, itu artinya apapun yang direncanakan, apapun yang dilakukan Tuhan, apapun yang disediakan Tuhan kepada manusia, itu adalah bukti dari kasih-Nya untuk bagaimana manusia itu hidup menjadi sempurna bersama-sama dengan Allah. Dan inilah yang menjadi acuan bagi orang-orang percaya. Kalau Tuhan mengasihi kita, bagaimana kita mengasihi sesama kita? Mengasihi sesama itu berarti kita menghargai, kita menghormati, kita menerima, kita memberikan segala yang terbaik untuk orang-orang lain. Mengasihi sesama itu adalah melakukan apapun yang bisa dilakukan tanpa memperhitungkan untung rugi, tetapi selalu mendahulukan kepentingan orang lain demi kebersamaan bersama, demi kebaikan bersama, demi kesejahteraan bersama. Hukum inilah yang dirangkum Yesus dalam 2 kalimat, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Ketika kita melakukan apapun untuk dan demi diri sendiri, dengan demikian kita bertindak dan melakukan apapun untuk orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita. Kalau sudah demikian, yang pasti kehidupan kita akan semakin menjadi indah dan penuh sukacita. Hidup bersama dengan orang-orang, walaupun tanpa hubungan darah, walaupun berbeda suku, walaupun berbeda iman, tetapi sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, kita seharusnya mengasihi mereka juga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, agar kami hidup dalam kasih, mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Biarlah Roh-Mu menguatkan kami untuk melakukannya. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.